Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengorganisasi. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Yani dengan BP 2082-2017. Selanjutnya saya sendiri, Santri Wahyuni Simbolon, 201082-1017. Di sisi lain ada Rizky Muhammad Iqbal dengan BP 2010823015. Baiklah, untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh Rizky Muhammad Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu definisi pengorganisasian. Pengorganisasian atau mengorganisir adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang pemimpin atau manajer yang mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Pengorganisasian menurut Schermerhorn adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Sedangkan menurut S.C. Certo, pengorganisasian diartikan sebagai proses terciptanya penggunaan secara tertib bagi semua sumber daya dalam sistem manajemen. Selanjutnya yaitu dimensi struktur organisasi. Yang pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas adalah mempertimbangkan tingkat diferensiasi atau keberagaman yang ada dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi yang tersebar secara geografis. Yang kedua yaitu formalisasi. Formalisasi adalah sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan cara kerja untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Yang ketiga adalah sentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik tunggal di dalam organisasi. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iqbal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu proses pengorganisasian. Ernest Dahlem menguraikan pengorganisasian sebagai suatu proses langkah. Yang pertama ialah pemerincian pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, kita terlebih dahulu merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan. Organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan yang pasti. Misalnya rumah sakit dibangun untuk merawat orang sakit, suatu perusahaan dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa. Pencapaian tiap tujuan sekali dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan organisasi harus ditentukan tugas organisasi secara keseluruhan dan merata. Yang kedua, ada pembagian pekerjaan. Bagi pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. Organisasi dalam situasi ini dibentuk karena pekerjaan yang akan diselesaikan tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja dan harus dibantu oleh kelompok lainnya. Dengan demikian, pekerjaan organisasi haruslah dibagi secara tepat antara anggotanya untuk memudahkan pekerjaan. Istilah tepat dimaksudkan bahwa setiap orang akan diberikan tugas atas dasar kualifikasinya. Selanjutnya ada pemisahan pekerjaan. Mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dalam cara yang logis dan efisien. Pada suatu perusahaan, memperbesar ukurannya dan mengangkat pegawai lebih banyak untuk melakukan berbagai aktivitas. Maka pekerjaan masing-masing kelompok anggota perlu dikaitkan atau dipadukan. Yang keempat, ada koordinasi. Pekerjaan penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Pada waktu individu dalam departemen melaksanakan aktivitas tersendiri, tujuan organisasi menyeluruh mungkin akan diabaikan atau mungkin timbul konflik di antara anggotanya. Tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisien serta konflik yang merusak. Yang kelima, ada monitoring dan
Yang kelima ada monitoring dan reorganisasi. Monitor efektivitas organisasi dan pengambilan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara berkala. Pada waktu organisasi tumbuh dan berubah, struktur organisasi harus dievaluasi untuk memastikan ketaatan asasnya dengan bidang operasi secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Yani. Kepada Yani, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya merupakan garis wewenang yang saling berhubungan langsung secara vertikal antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua, organisasi garis dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini. Asas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan pikiran, saran-saran, dan data informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, ada organisasi fungsional. Adalah organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Kemudian yang terakhir adalah organisasi panitia, adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 8. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.